Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, belajar bahasa Arab, mempelajari buku Talkhis Qawaidi Al-Lughatil Arabiyyah. Kemarin sudah kita bahas ini bab pertama, muqaddimah, apa itu jumlah atau kalam, yaitu sunan kata yang mempunyai arti yang sempurna. Contohnya dhahaba Muhammadun ilal masjidi, Muhammad pergi ke masjid. Qara'at Fatimatu al-Qur'ana, Fatimah membaca Al-Quran. Kalau diterjemahkan letterlek itu Qara'at artinya telah membaca, Fatimah Al-Quran. Tapi kita balik pelakunya di depannya. Satu jumlah atau kalam minimalnya tersusun dua kata, itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian secara terperinci kata atau kalimat dalam bahasa Arab ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang ini kita sebutkan ini adalah komponen penyusun bahasa Arab. Jadi setiap ungkapan bahasa Arab yang kita temui pasti tidak keluar dari tiga hal ini. Mungkin isim, dua isim atau lebih, ada fi'il, ada isim, ada huruf. Ini kemarin kita sudah bahas juga. Isim adalah kata benda atau kata keterangan, itu yang ada dalam kitab Talkhis. Contohnya burtuqalun, ma'un artinya air, burtuqalun artinya jeruk, tuffahun artinya apel, darsun pelajaran, ilmun ilmu pengetahuan, al-bi'ru sumur, al-baitu rumah, al-mahadu pondok pesantren, al-ustazu guru, at-talibu murid. Ini sudah kemarin ya. Tanda-tandanya ada 4 yang disebutkan oleh penulis. Menerima tanwin atau ada tanwinnya, yaitu an, in, un. Misalnya yaumun artinya hari, kabirun artinya besar, qalamun artinya pena, pulpen, kitabun artinya kitab atau buku. Menerima alif lam atau al, semua kata yang ada al. Jadi dari tanda pertama itu kita katakan semua kata dalam bahasa Arab yang ada tanwinnya, maka pasti dia adalah isim. Yang kedua yang ada alnya, al-yauma artinya hari ini, al-kabir yang besar, al-qalam pulpen itu, al-kitab, al-mudarris guru. Jadi semua kata yang ada alif lamnya dalam bahasa Arab dia adalah isim. Itu kaidahnya. Ketika baca Al-Quran ketemu kata yang ada alif lamnya, maka dia pasti isim. Pasti kalau enggak kata benda, kata keterangan atau kata sifat. Kemarin juga saya jelaskan kalau tidak ada alif lamnya, isim itu asalnya ditanwin. Kalau ada alif lamnya enggak boleh ditanwin. Jadi antara alif lam sama tanwin itu istilahnya bermusuhan, gak boleh bersatu, harus satu aja. Jadi kalau tidak ada alif lamnya, semua isim asalnya ditanwin dibaca, kayak yaumun, kabirun gitu. Kalau ada alif lamnya nggak ditanwin, al yaumu gitu aja, al kabiru, gak boleh al yaumun, salah itu. Nah, didahului salah satu huruf nida, huruf panggilan, ya, a, ada 2 sih huruf panggilan itu. Ya ustazu, ya Muhammadu. Jadi kata ustaz di situ dan kata Muhammad adalah isim karena didahului oleh panggilan. Semua kata yang didahului oleh panggilan
nida, maka dia pasti isim. Diawali salah satu huruf jar, huruf yang menjadikan kata setelahnya itu di kasrah. Seperti ala, ala itu huruf jar, ala kursiyin, maksudnya di atas kursi. Kemudian fi, fil baiti, jadi setelah ala, kata setelah ala, setelah fi di kasrah itu harokatnya, huruf terakhirnya. Al bait, fil baiti, ala kursiyin, di atas kursi dalam rumah. Contoh-contoh huruf jar, min artinya dari, bi dengan, ila, ke, ala di atas, li milik, kemudian fi di dalam. Ya, orang kita sudah bahas ini ya. Kata penulis dalam bukunya, apabila satu kata menerima dari salah satu tanda di atas, maka dia disebut isim. Itu yang sudah kita baca kemarin. Selanjutnya ada murojaah ini. Cepat aja tapi ya. Salah satu yang jawab tanpa lihat buku. Mulai dari Mas Age, apa yang dimaksud dengan jumlah atau kalam dalam bahasa Arab? Kalimat yang terdiri dari kata. Susunan kata yang memiliki arti sempurna. Iya. Ada jawabannya sini. Susunan kata yang mempunyai arti sempurna, itu namanya jumlah. Bahasa Indonesia kalimat sih. Apa yang dimaksud dengan Susunan kalimat bisa itu? Enggak bisa. Susunan kata, dua kata misalnya atau tiga kata membentuk satu makna yang sempurna. Kalau belum sempurna tidak disebut jumlah. Bagaimana kemarin kita contohkan kan? Apa yang dimaksud dengan kalimat dalam bahasa Arab? Titis. Kalimat, kalimat apa artinya? Bahasa Indonesianya? Gabungan dari beberapa kata. Bahasa Indonesia itu. Kata kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Kata. Kalimat adalah kata yang merupakan penyusun bahasa Arab. Kita aja lah. Kan terbalik kan? Di sini dibikin pusing orang. Iya. Kalimat dalam bahasa Arab, kalimat itu kan bahasa Arabnya, bahasa Arab kalimat, bahasa Indonesia berarti kata, maksudnya gitu. Nah, ini sebutkan Adnan, komponen penyusun bahasa Arab. Ada 3 tadi. Apa? Iya. Isim, fi'il, huruf. Ini dasar-dasar semua, harus paham ini baru bisa lanjut pelajaran setelahnya sebenarnya. Enggak apa-apa, ini kita agak lambat pelajar sini. Apa itu isim? Cucu. Kata benda atau kata keterangan, bisa kata sifat. Isim adalah kata benda, kata keterangan, kata sifat. Semua pasti isim. Di buku nggak ada sifat? Enggak ada, di Mukhtarot yang ada. Berarti tambahin aja ya? Itu kan ringkasan ini sebenarnya. Dia maksudnya Biar paham, nggak apa-apa, antum tambahin sendiri. panas, dingin itu kan sifatnya. Sebutkan tata isim. Nah, 1. Diakhiri tanwin. Ada tanwinnya. Menerima. Terus yang kedua menerima tanwin, yang kedua ada diawali huruf jar. huruf jar. Yang keempat itu. Berempat. Yang keduanya apa? Keduanya Ada menerima huruf nida. Ya. ketiga tuh. Ada. Yang keduanya diawali tanwin. Terus lawannya tanwin apa tadi? Yang kedua Ya. Nggak boleh berkumpul dengan tanwin dia. Apa? Ada Alif. alif lamnya. Ada memiliki al. Yang ketiga tadi sudah disebut. Ada huruf nida. Jadi kita lewati aja. Didahului huruf jar. Sudah. Masih ada lagi. Sebutkan 3 contoh isim. Contohnya banyak banget tadi. Yaumun, Terus qalamun, Terus kitabun. ya, kalau di sini sesuai dengan dalam buku. Tahu artinya kan tadi? Yaumun apa artinya? Yaum hari, Hari. Qalamun. bena, Terus
Kitabun. Nah, yang ini contohnya apa artinya? Yang baru datang. Kasti. Maun. Burtuqalun. Jeruk. Darsun. Apa darsun? Pelajaran. Ilmun tadi? Ilmu sudah jadi bahasa Indonesia. Kitabun tadi sudah. Satu lagi. Sebutkan 2 contoh huruf jar. 4 bisa. AG 2 aja. Fi amama ila. Oh, fi ulangi. Fi sama? Ila Ila. Apa artinya fi? di dalam. Ila. Ke Terus titis 2 lagi. Fi sama ila sudah. dari setelah itu Apa lagi? li kepemilikan. Iya, milik. Adnan. 1 atau 2 lagi? Ala di atas. Iya. Di bawah berarti. Habis sudah. Tahu sih Lagi Sa. Masih banyak lah. Yang bawah itu. Di bawahnya kan bisa ya. K. Ya, ka. Masih ada 1 lagi yang masyhur apa? 1 huruf juga. Mi. Hah? Bi. Bismillahirrahmanirrahim kan. Min artinya dari, ila, ke, ala di atas, li milik, fi dalam, bi dengan, ka seperti. Kalau ini kurang masyhur. Hatta juga sebenarnya huruf jar. Assalamun hiya hatta matla'il fajr. Masih. Huruf jar sampai terbit fajar untuk menunjukkan batas. Gak usah tambah terserah. Itu merujaknya, kita merujuk cepat. Mudah-mudahan bisa merefresh yang dipelajari kemarin. Kita lanjut halaman 2. Mana mic-nya? Mas sini. Berarti baca. Lewati aja. Fi'il. Fi'il ialah kata yang menunjukkan waktu tertentu. Untuk baca di buku apa? Buku B, fi'il. Mana? Kata kerja. Oh iya makanya. Fi'il itu kata kerja. Ulangi. Fi'il ialah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Fi'il madhi, yaitu kata kerja waktu lampau. Contoh: alima, Telah mengetahui. telah mengetahui. Kabura, telah dewasa. Sami'a, telah mendengar. Kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Iya. Cukup. Fi'il. Definisinya apa itu fi'il? Kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Jadi kalau dibaca tadi kata aja, oh, sekiranya baca di buku mana ini? Fi'il kata kerja. Kalau isim kan tadi kata benda. Tapi dia kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu, telah dikerjakan atau sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Biar dalam bahasa Inggris ada juga kan? Bahasa Indonesia kurang tahu. Ada juga ya, Madam? Gak ada bahasa Indonesia kayaknya. Gak ada kata kerja lampau, kata kerja. Nah, kata syekh yaitu fi'il. Kalau definisi singkatnya bisa kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Tapi untuk lebih rincinya ya, yang berkaitan dengan atau menunjukkan waktu tertentu, yaitu waktu lampau, waktu sedang, atau akan terjadi. 3 itu aja kan waktu. Telah berlalu, sedang terjadi, atau akan terjadi. Ya, semuanya ada bentuk-bentuk katanya dalam bahasa Arab. Pembagiannya tadi yang pertama sudah dibaca, fi'il madhi, fi'ilul madhi atau fi'ilu madin, bisa juga gitu. Madhi itu artinya lampau, telah lewat, walaupun 1 detik yang lalu sudah disebut madin. Ya, apalagi
sepekan yang lalu misalnya, sepekan yang lalu kita belajar, maka kita ungkapkan itu harus pakai kata kerja lampau. Contohnya tadi alimah diterjemahkan telah mengetahui, terjemahannya kecil ya, nggak muat. Kalau sudah lancar ya alimah mengetahui aja. Kalau dia sudah paham, ini kata fi'il madhi sebenarnya terjemahan aslinya telah mengetahui, tapi kadang biasanya terjemahkan mengetahui. Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh di sini, penulis ini terjemahan aslinya yang benar harusnya seperti itu sih. Kabura misalnya, telah besar aslinya, telah dewasa. Misalnya telah besar, kabura itu besar. Kabir. Tapi untuk orang, untuk manusia yang sudah besar maksudnya telah dewasa. Kalau untuk apa? Buah telah besar mungkin sudah matang atau sudah. Nah, telah besar lah asalnya, asal maknanya kabura itu. Saya penulis kan. Boleh ke apa aja? Boleh ke apa aja ya. Buahnya telah matang, saudara. Buahnya telah besar. Yang bisa berkembang dari kecil menjadi besar. Ketika sudah besar disebut kabura. Sami'a, isma', telah mendengar. Qad sami'a Allahu, sungguh Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu agniya, sungguhnya Allah fakir, kami kaya, kata orang Yahudi. Kata Allah Azza wa Jalla, itu kalimat yang buruk. Kataba, telah menulis. Itu terjemahan aslinya harusnya. Yang terakhir contohnya situ apa? Jalasa, telah duduk. Ijlis, duduk. Yajlisu, sedang atau akan duduk. Sama tapi dia nanti kata kerja lain, dia bentuknya dibuang pelakunya namanya. Kalau ini diketahui pelakunya, ini pelakunya dikatakan, yang contoh di sini namanya dhamir, tapi itu pembahasannya sudah nanti di akhir-akhir kitab ini, kitab Mulakhot Talkhis ini. Kutiba artinya ditulis. Kalau katabah dia telah menulis, sebenarnya terjemahan lengkapnya seperti itu. Dia seorang laki-laki telah menulis, karena ada pelakunya sini. Kalau kutiba telah ditulis, maksudnya bisa kadang disebut seperti itu karena sudah dipahami pelakunya siapa. Kalau dalam ayat Al-Quran, orang yang baca tahu maksudnya siapa yang mewajibkan, artinya diwajibkan. Kalau kataba itu kalau dari Allah Azza wa Jalla. Kalau lafadznya kutiba artinya telah diwajibkan atas kalian. Kata kerja apa ya dalam bahasa Indonesia? Yang diketahui pelakunya sama yang tidak diketahui pelakunya. Misalnya si fulan dibunuh, nggak tahu. Nah, ungkapannya kutilah kalau dalam bahasa Arab. Kalau si fulan membunuh, qatalah. Tapi itu nanti ada pembahasan khususnya, insya Allah di bab fi'il. Lanjut, nomor 2. Kita baca cepat aja ini. Nanti ada contoh-contohnya dalam kalimat dari penulis. Fi'il yang kedua, fi'il mudhari, kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang. Contoh, ya'lamu, yakburu, yasma'u, yaktubu, yajlisu. Baca terjemahannya. Ya'lamu artinya Ya'lamu sedang mengetahui. iya. Yakburu sedang dewasa. Yasma'u sedang mendengar. Yaktubu sedang menulis. Yajlisu sedang duduk. Nah, yang kedua, kata kerja dalam bahasa Arab disebutnya fi'il mudhari. Fi'ilul mudhari itu bahasa Arabnya saya tuliskan di situ juga dalam slide. Yaitu kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Jadi bisa dua dia diterjemahkan. Kalau waktu sekarang seperti yang dipakai oleh penulis, sedang makan, kejadian sekarang. Tapi boleh juga kita terjemahkan akan.
akan mengetahui misalnya. Kapan kita terjemahkan akan? Ya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Wa saya'lamul kuffaru misalnya kata Allah, liman uqubad dar. Orang-orang kafir nanti akan tahu. Berarti itu hari kiamat maksudnya, bukan sedang tahu. Siapa yang akan mendapatkan kampung kenikmatan pada hari kiamat kelak, yaitu orang mukmin, para penduduk surga. Coba contohnya, ya'lamu bisa kita terjemahkan sedang mengetahui atau akan mengetahui. Yakburu sedang besar, sedang dewasa atau akan dewasa, akan membesar. Yasma'u sedang mendengar atau akan mendengar. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Yajlisu sedang duduk atau akan duduk. Jadi dalam bahasa Arab kata kerja present tense ya. Sekarang sama yang akan datang Ada dua. past tense sama present tense saja. Nah, jadi bisa diterjemahkan dua gitu. Ini ada tanda-tandanya dia kalau fi'il mudhari ini. Kalau fi'il madhi enggak ada tanda-tandanya. Fi'il mudhari itu biasanya dahului dengan ya itu depannya, huruf ya. Ada 4 huruf sih yang mengawali huruf fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi enggak ada tandanya. Hurufnya disingkat anita ya, biar gampang diingat. Hamzah a, nun, ni, ya, ni, ta, sama ta. Jadi bisa a'lamu artinya saya tahu, na'lamu artinya kita atau kami mengetahui, ya'lamu dia seorang laki-laki sedang atau akan mengetahui, kemudian ta'lamu kamu mengetahui. Bisa dirubah-rubah anunya depannya aja. Berubah-ubah artinya. Nanti ada pembahasannya sih insyaallah. Iya. 4 huruf itu depannya itu yang mendahului fi'il mudhari. Banyak ini dalam Al-Qur'an. Ya, ya'lamu, yu'minu, yakfuru. Itu fi'il mudhari semua itu. Na'lamu, a'lamu, ta'lamuna, kalla sawfa ta'lamun. Itu fi'il mudhari. Kata kerja akan datang atau sekarang. Kalau bicaranya tentang hari kiamat berarti maksudnya akan datang. Kalau mungkin sekarang belum kiamat misalnya. Walaupun pakainya fi'il mudhari. Satu lagi fi'il amr. Kata kerja perintah. Dua-duanya dihidupkan ya. Oke. 3. Fi'il amr, kata perintah. Contoh, Islam mengetahui, Ketahuilah harusnya itu. ketahuilah. Unsur, tolonglah. Isma, dengarkan. dengarkan. Uktub, tulislah. Ijlis, duduklah. Iya. Ilamu misalnya gitu. Ketahuilah. Fi'il amr yaitu kata kerja perintah. Kalau yang lebih lengkapnya dia juga terjadinya setelah diperintahkan. Tidak mungkin sedang diperintahkan langsung dikerjakan. Orang nggak paham apa yang diperintahkan. Nanti setelah selesai diperintah baru tahu, oh ini saya disuruh makan misalnya. Berarti pasti dikerjakan setelah. Jadi sebenarnya masuk di fi'il mudhari dia dari sisi mananya kan. Mananya sama dengan fi'il mudhari yaitu terjadi setelah perintah. Ya. Kata kerja perintah, biar gampang itu aja. Bahasa Arabnya amr. Hamzah mim ra, amara. Bukan ain ya, bukan ain jadi Omar. Omar artinya memerintahkan. I'lam
ketahuilah rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu. Di buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab banyak begitu. I'lam rahimakallah, suruh supaya mengetahui. Nah, itu mengikuti beberapa ayat Al-Quran. Di beberapa ayat Al-Quran kita diperintahkan untuk mengetahui. I'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah kehidupan dunia ini permainan, senda gurau. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Unsur, nanti kita akan pelajari ini masalah alifnya ini. Alifnya di lam ini kenapa di kasroh, sini dhamma, ada pembahasannya. Jadi biar gundul kita bisa baca. Oh, pasti baca yang ini. Di beberapa ayat Al-Quran di awalnya kata kerja perintah seperti ini. Kadang nggak ada harokatnya. Ini hamzah wasl namanya ini. Tapi akhirnya harus semuanya disukun, Ustaz. Asalnya ya, kecuali nanti ada pembahasannya. Yang ini yang masuk dibahas juga di kitab-kitab tajwid itu. Kapan dibaca dhamma, hamzah waslnya ini pengaruhi oleh kelompoknya, dia ada pengelompokannya istilahnya ini. Isma itu satu kelompok dengan sami'a alima, sama dia kata perintahnya ini. Fi'il mudhari'nya juga sama, ya'lamu. Fi'il madhinya juga sama, alima, sami'a. Beda di sini, sini kabura, makanya sini yakburu, sama dia. Ini berarti dia satu ini yang suruh, unsur. Satu kelompok, nanti ada pengelompokannya. Ya, sami'a yasma'u, isma' gitu kan. Kabura yakburu, kubur, unsur. Kataba yaktubu, uktub. Berarti satu bab dia sama Nasara ini, unsur. Kalau sama itu berarti satu golongan mereka. Golongan Wahabi semua. Sama harokatnya. Jala saya jelisu, ijlis. Tapi dia enggak satu kelompok sama alima yang alamu, karena beda itu. Alima di sini jalasa, fathah semua harokatnya kan. Kalau ini ada yang dikasar tengahnya. Nanti ada pembahasannya dia. Mereka punya satu kelompok sendiri. Tidak banyak sih. Maksudnya cuma berapa bab ya. Itu pembahasan tentang kata kerja fi'il dalam bahasa Arab. Jadi tidak keluar dari tiga ini nih. Hanya yang ditanyakan tadi itu namanya kata kerja majhul, tidak diketahui pelakunya. Itu ada pembahasan khususnya juga. Biar fi'il mudhari bisa di kayak kutiba tadi bisa yuktabu kalau bahasa fi'il majhulnya namanya. Tapi kalau fi'il amr nggak bisa. Contoh penggunaan fi'il dalam kalimat. Situ penulis memberikan satu contoh untuk setiap kata kerja. Baca. Baca bahasa Arab dan terjemahannya. Contoh, jalasa Muhammadun ala kursiyyin. Iya. Muhammad telah duduk di atas kursi. Yasma'u Mahmudun al-Qur'ana. Mahmud sedang mendengar Al-Qur'an. Isma al-Qur'ana, dengarkanlah Al-Qur'an. Iya. Jalasa Muhammadun ala kursiyyin. Fiilnya di situ fiil jalasa, artinya telah duduk. Saya terjemahkan di situ, Muhammad telah duduk di atas kursi. Pelakunya dulu yang kalau bahasa Indonesia yang disebutkan. Kalau kita terjemahkan letterlek kan jalasa Muhammad berarti telah duduk Muhammad di atas kursi. Tapi kan namanya terjemahan ini kan terjemahan manawi, mana yang enak, yang sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita ngomong telah duduk Muhammad di atas kursi, insya Allah orang paham juga itu apa maksudnya, apa yang kita ucapkan. Tapi ya jelas lebih bagus Muhammad telah duduk di atas kursi, itu maksudnya. Ya. Yasma'u Mahmudun al-Qur'ana. Artinya Mahmud sedang, bisa juga akan mendengarkan Quran.
asalnya dia sedang. Asalnya fi'il mudhari itu untuk menunjukkan sedang berlangsung. Untuk menunjukkan akan itu akan ada huruf lain lagi nanti tambahannya yang menunjukkan bahwa kejadiannya bukan sedang berlangsung. Di situ yang saya garis bawahi adalah kata sedang dengar. Ini terjemahan dari kata yasma'u. Kalau kita terjemahan letterlek tadi, letterlek maksudnya kita sesuaikan dengan urutan penyebutan katanya. Berarti mulai dari sini kita terjemahkan yasma'u sedang mendengar Mahmud Al-Quran. Jadi aneh kedengarannya, sedang mendengar Mahmud Al-Quran. Tapi kalau Mahmud sedang mendengarkan Al-Quran, nah, jelas mananya kan. Ya, kalau kita sudah paham bahasa Arab sih, mau diputar-putar aja terjemahan tidak masalah sebenarnya. Isma'i, kalau dibaca langsung gitu, Ismail Qur'ana. Isma' Al-Qur'ana, kalau dibaca sukun, Isma' Al-Qur'ana. Nanti kenapa harokatnya Al-Quran di situ di fathah, Mahmud di dhamma, ini semua ada aturannya. Ya. Ini dhamma Muhammad, sini kalau yang tadi di kasroh karena ada huruf jarnya kan. Ini nanti ada aturannya. Ismail Qur'ana, nggak boleh dibaca Al-Qur'anu, nggak boleh dibaca Al-Qur'ani, harus Al-Qur'ana. Itu nanti ada pelajarannya di bagian akhir buku ini. Jadi kalau sudah kita belajar semua buku ini, ya sudah punya gambaran itu, biar baca kitab Gundul harusnya sudah agak nyambung. Kalau bisa nyambung benar, sudah bisa disuruh baca di kajian. Karena sebenarnya sudah lama berangan-angan kalau bisa, kalau nanti kajian harus ada yang bacakan. baca di slide nggak apa-apa, misalnya kan saya sudah bikinkan slide-nya. Isma' Al-Quran, dengarkanlah Al-Quran. Ini isma' fi'il amr, kata kerja perintah. Kul dan kul, kalau pakai kaf artinya makanlah. Kalau pakai qaf artinya katakanlah. Jadi hati-hati baca ayat Al-Quran. Kalau baca pakai kaf, kul huwallahu ahad, makanlah. Allah itu esa. Apa artinya kalau pakai qaf katakanlah qul. Jadi beda, jauh banget artinya itu. Itu termasuk pentingnya belajar pengucapan huruf. Sebagiannya merubah arti, dan arti seperti itu jauh banget. Satu lagi pembahasannya yaitu huruf. Kita selesaikan pertemuan ini, tapi ini paling dasar, nanti ada merujaknya lagi. Latihan yang suruh baca di rumah. Masih banyak belum paham mic-nya. Huruf ialah kata selain isim atau fi'il. Ini definisi yang mantap ini. Selain isim atau fi'il. Kan bahasa Arab kan cuma 3 penyusunnya. Sudah jelaskan isim, sudah jelaskan fi'il, satu lagi huruf. Gak ada definisinya sebenarnya. Penulis mengatakan di situ selain isim atau fi'il pasti huruf. Kan cuma 3 penyusunnya. Nah. Contoh-contoh huruf hal, waw, summa, in, au, bal, qad, sawfa. Nah, cukup. Huruf. Kita sedikit jelas. Definisinya yaitu kata selain isim dan fi'il. Kalau dalam muhtarat, kata yang tidak memiliki arti sempurna kecuali kalau bersambung dengan isim atau fi'il. Huruf misalnya huruf jar. Huruf jar itu kan misalnya fi, artinya di dalam. Kalau cuma sendirian, dia ada artinya sih, artinya di dalam, tapi orang nggak paham. Di dalam apa? Kalau bersama dengan isim baru fil masjidi, dalam masjid. Sudah paham berarti. Kalau di muhtarat gitu definisinya. Definisi huruf itu katanya kata yang tidak memiliki arti yang sempurna kecuali kalau bersambung dengan fi'il atau isim, atau isim dengan fi'il atau fi'il. Ada artinya tapi orang tidak paham. Misalnya wow itu dalam bahasa Indonesianya artinya dan, kan kata sambung. Kalau cuma ngomong wow doang, wah.
Itu tidak ada artinya sempurna, orang nggak paham. Tapi kalau bersambung dengan langit dan bumi misalnya, as-sama'u wal ard, langit dan bumi, baru orang paham. Oh, ada wa di situ untuk menyambung ini. Contohnya situ, hal ataka hadisul ghasyiyah, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa artinya? Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiyah, wajah-wajah pada hari itu pada ketakutan. Itu berita tentang hari kiamat misalnya. Wa, ini tadi wa artinya dan. Summa, kemudian, banyak semua dalam Al-Quran, banyak banget. Jadi sekarang untuk baca Quran, oh ini huruf artinya dan, ini oh summa, kemudian summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. In atau inna, kalau inna artinya sesungguhnya, in jika, berarti bisa jika, bal sama dengan au, atau sama juga dengan am, hamzah sama mim, atau juga itu artinya hamzah sama mim, wawunya diganti mim sendiri. Am khuliqu, am gitu kan. Nah, bal, apa bal? Kalla bal tuhibbunal ajilah, bal rana ala qulubihim. Apa? Tetapi, bal itu tetapi. Qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Qad itu. Saufa, kalla saufa ta'lamun. Apa? Akan, artinya akan. Kali-kali tidak, kalian akan mengetahuinya, kata Allah. Maksudnya hari kiamat. Nah, dia pasti masuk ke fi'il mudhari saufa ini. Jadi kalau ada saufanya di depan, nggak boleh diterjemahkan sedang, karena nggak mungkin akan sedang makan misalnya. Saufa ya'kulu misalnya, saufa yanam, nanti saufa na'kulu kan? Di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Iya nah, di resto kah? Di masjid. Saufa ta'kulun, kalian akan makan ba'da salatil isya, setelah salat isya. Ada juga sa doang, sa ta'kulun, sa ta'lam. Kalau saufa itu dia biasanya untuk masa yang akan datang yang lama, yang lebih jauh. Kalau enggak lama, misalnya cuma 10 menit setelah kita ngomong, pakai sa aja. Sa'atika insyaallah saya akan datang. Ada. Baca terakhir contoh dalam penggunaan kalimat. Contoh-contohnya apa? Contoh penggunaan huruf dalam kalimat. Nah, dalam penggunaan misalkan hal, jangan terlalu dekat. hal Muhammadun musafirun, apakah Muhammad bepergian? Iya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jalasa Muhammadun 'alal kursiyyi, Muhammad telah duduk di atas kursi. Ya, itu contoh penggunaan huruf. Tadi sudah sebutkan ayat-ayatnya kan yang menggunakan huruf-huruf itu. Hal Muhammadun musafirun,
Apakah Muhammad safar? Kita sudah jadikan bahasa ini saya safar itu bepergian. Jadi butuh jawaban. Naam. La. Jawaban nanti kita. Hal hada kitabun? La. Hada qalamun. Qad aflaha. Qad itu masuk ke fi'il madhi. Aflaha itu fi'il madhi, artinya telah beruntung. Qad aflahal mu'minun. Ini ayat 1 dalam surat Al-Mu'min. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Selain orang beriman, mereka telah rugi, kata Allah Azza, merugikan diri sendiri dan keluarganya. Ya. Itu orang kafir. Jalasa Muhammadun ala kursiyyi, tidak ditanwin itu kursinya karena ada alif lamnya. Alal kursiyyi, telah duduk, Muhammad telah duduk di atas kursi. Dan banyak banget penggunaannya ini, huruf-huruf dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab. Habis itu selesai bab muqaddimah. Tapi ada latihannya, dikerjakan di rumah ya. Yang ini aja. Pisahkan antara isim, fi'il dan huruf dari pernyataan berikut ini. Ayat ini, ayat Al-Quran, surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mana isim, mana fi'il, mana huruf. Jadi antum pilih-pilih. Qul, salah satu kata kan, ini isim, huruf atau fi'ilnya. Kalau huruf apa, kalau fi'il apa, isim apa misalnya. Kenapa isim? Ada tanwinnya? Oh, enggak ada. A'udzu. Nah, ini. Kemudian bi rabbi. Ini dua kata ya. Bi sama rabb. Ya. Bi tadi apa? Rabb. Kalau ada bi berarti spasi setelahnya gitu. Al-falaq. Nah, itu apa? Isim atau huruf atau fi'il? Dia dipisah-pisahkan. Kalau bisa bikin kayak tabel situ. Satu tabel, isim, huruf, kemudian isi-isi. Ayat kedua, min syarri ma khalaqa. Ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Pokoknya diketahui aja lah. Jadi ini yang saya tahu huwa min syarri ghasiqin idza, enggak tahu isim atau fi'il atau huruf. Wow, waqaba ini satu kata ya, bukan wa satu huruf sendiri. Ini satu kata ini. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu semuanya, sebagiannya ada ciri-ciri isim kan? Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ini isim karena ini doa meruqyah orang, doa ruqyahnya malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yudhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allah yasfik. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yasfik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakiti, mengganggumu, dari keburukan jiwa atau mata yang hasad, penyakit ain. Allah menyembuh, semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu, Allah akan menyembuhkanmu. Itu artinya. Untuk anak ya, untuk orang yang sakit. Bisa juga ruqyah diri sendiri. Tapi ganti kata gantinya. Kata gantinya ini K-nya ini kan untuk orang lain. Kalau K di fathah untuk laki-laki berarti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perempuan yang diruqyah, ruqyah istri misalnya, di kasrah aja ini. Tapi ya biasanya dibaca sukun kan? Ya. Ini dari hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi bisa-bisa banyak ini, berapa kata, mungkin 100 kata ada ya? Ini kan 2 kata sudah, 3, 4, 5, 6. Woi, banyak.
yang diketahui aja. Kalau yang nggak tahu ya nanti dan terus belajar akan tahu, oh ini ternyata kata kerja, oh ini ternyata huruf toh gitu. Nah, foto aja itu ya, dikerjakan di buku. Ada juga ada sebelahnya latihannya, tapi yang latihan sebelahnya saya sudah jawab. Jadi ini nanti kita pernyataan biasa ini, atau kita paparkan aja, nanti jawabnya seperti ini nanti yang latihan tadi. Ya kan? Dan pernyataan bebas ini, dakhala Muhammadun al-fasla. Muhammad masuk kelas, wa jalasa ala kursiyin, dan duduk di atas kursi, summa kataba dars, kemudian menulis pelajaran. Ya, satu itu dakhala itu fiil. Tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya. Muhammadun isim, karena ada tanwinnya, atau tandanya menerima tanwin. Itu maksudnya latihan tadi itu. Dijawab kayak gini modelnya. Al-fasla isim, ada alif lamnya gitu, atau menerima alif lam gitu. Tapi kalau antum jawabnya di kotak-kotak aja, ini alasannya kalau saya tanya kenapa dia isim gitu maksudnya kan. Ya, wa huruf, alasannya apa? Bukan isim, bukan juga fiil kan katanya. Kan definisinya gitu tadi, karena bukan isim, bukan juga fiil, tidak ada tandanya dia. Jalasa tadi ada fiil, tidak ada tandanya, tapi fiil madhi, kerja lampau. Ala huruf, karena bukan isim, bukan juga fiil. Kursiyin isim, karena ada tanwinnya atau didahului oleh huruf jar. Kau lihat kan ada huruf jar di sini kan, bisa dua gitu alasannya. Kenapa dia isim? Nah, gampang kan? Makin banyak alasannya, makin mantap itu, makin yakin. Kalau jalasa kan tidak ada tandanya, gimana itu? Ya, itu tidak ada tandanya kalau dia fiil. Summa huruf, karena bukan isim, bukan juga fiil. Kataba saat tadi fiil madhi. Yang terakhir ad-darsa, ya gitu maksudnya. Jadi harusnya sudah punya bayangan lah. Wah, ternyata gampang bahasa Arab ini. Gampang sekali. Ini dasar paling dasar ini. Kalau sudah paham ini, insya Allah lumayan enak berikutnya lah. Kalau saya nyebut fiil madhi, harusnya itu sudah terbayang. Oh, maksudnya kata kerja lampau. Fiil kata kerja, tinggal ini fiil apa ini maksudnya gitu. Huruf, oh ini kamu kalau nggak huruf jar, huruf gini gitu aja kan nanti. Nah, insya Allah gampang ya. Sudah masuk waktu isya. Jadi yang tadi itu lumayan banyak kata-katanya itu dipisah-pisah gini. Pisahnya bikin kotak aja. Fiil, isim, fiil, huruf. Kemudian yang kata-kata tadi dari surat Al-Falaq itu sama Ruqyah tadi dimasukkan di situ. Mana isim, mana fiil, mana huruf. Kalau yang Anda tidak tahu, yang antum tidak tahu ya lewat dulu Ustaz, belum tahu ini lah gitu. Nanti tahu sendiri. Zain ya, sudah ya? Insyaallah paham. Ini contoh. Lama lo bikin bikin slide ini. Tapi sekarang sudah lumayan pintar. Tinggal copy paste aja ini. Tanda-tanda panahnya itu semuanya tinggal copy paste aja sudah. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.